Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah kita kembali lagi di Mapel Fiqih Ghayatut Taqrib. Eh, Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari zakatul mawashi, hewan-hewan ternak, zakatul athman, mata uang, dan juga azuru. Sekarang kita masuk azuru, tumbuh-tumbuhan. Kemudian asimar, buah-buahan, dan terakhir urudut tijarah. Nanti setelah kita menyelesaikan pembahasan zakatul mal, 5 jenis zakatul mal ini, kita melanjutkan zakatul fitri, ya, zakat fitrah. Kita langsung mulai di kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa alumihi wa asrarihi fid daraini amin. Faslun fi zakatil zuru'i was thimari. Faslun, adapun ini fasal, fi zakatiz zuru'i was thimari, dalam zakatnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tumbuh-tumbuhan yang dimaksud adalah makanan pokok di suatu daerah. Entah itu berupa padi, beras, atau gandum, atau makanan pokok yang lainnya yang menjadi atau makanan-makanan lainnya yang menjadi makanan pokok di suatu daerah tersebut. Kalau buah-buahan, kurma dan anggur. Wa nisabuz zuru'i, dan nisabnya tumbuh-tumbuhan, wasimari dan buah-buahan, khamsatu ausuqin, itu 5 wasak. Wasak itu adalah satuan timbangan, ya, satuan timbangan, ukuran timbangan di Arab. Ini ukuran tradisional. Sekarang kita ada ukuran satuan timbangan yang modern seperti kilogram, gram, gram, kilogram, ada kuintal, ada ton. Nah, itu 5 wasak nisabnya buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Wahia, yaitu 5 wasak, yaitu alfun wasittu mi'ati ritlin, 1.600 pon, bil Baghdadi, dengan timbangan Baghdad, bil Iraqi, dengan timbangan Irak. Timbangan Irak. 1.600 pon. Gampangannya, kalau 5 wasak ini, menurut ulama, dikonversikan ke ukuran timbangan sekarang itu 825 kilogram. 825 kilogram. Berarti 8 kuintal seperempat, ya. Ini nisabnya. Kalau seandainya tumbuh-tumbuhan tersebut habis dipanen, ditimbang, jumlahnya mencapai 8 kuintal seperempat ini, atau yang buah-buahannya, maka dia sudah harus mengeluarkan zakatnya, gitu. Wa ma zada fabihisabihi, dan selebihnya nisab itu menyesuaikan prosentasi jumlahnya. Wa ma zada fabihisabihi, dan selebihnya nisab itu menyesuaikan jumlah prosentasinya. Jadi kalau hartanya habis dipanen, tumbuh-tumbuhannya habis dipanen, itu
pas mencapai nisab 825 kg, maka dia nanti mengeluarkan zakatnya. Ini nanti berapa yang harus dikeluarkan? Persentase dari 825 kg. Kalau seandainya harta atau hasil panennya itu melebihi nisab, maka persentase yang harus dikeluarkan nanti ya dari jumlah total. Misal 1 ton, nah 1 ton kan 1000 kg kan, berarti persentase dari 1000 ton. Kalau 2000 ton berarti persentase dari 2000 ton. Kalau dia 2000 ton, 2000 kilo. Kalau seandainya dia hanya 825 kg, maka ya persentasenya nanti dari situ. Wafiha, dan di dalam nisabnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, insukiyats bima issamai, jika diairi dengan air langit atau air hujan, awis sayhi, atau banjiran, al-ushru, maka 10%. Nah, kalau seandainya tanamannya itu dia disirami oleh air hujan atau air banjiran, maka dia 10%. Maksudnya adalah ketika pengairan untuk tanamannya itu dia tanpa mengeluarkan biaya khusus, maka 10% yang harus dikeluarkan dari hasil panennya. Hasil panen yang mencapai nisab kan tentu. Wa in suqiyat bidulabin, jika diairi dengan dulab. Dulab itu alat yang diputar-putar oleh hewan, binatang. Biasanya kalau enggak sapi ya onta, kalau enggak ya keledai gitu. Untuk mengeluarkan air tujuan menyirami tanaman. Gitu. Awinadhin, atau menyirami dengan bantuan hewan. Entah itu dia dari sungai, airnya ditaruh di ember, embernya di atas ditaruh di pundaknya onta atau keledai, dibawa ke ladangnya untuk menyirami. Pokoknya intinya biasanya kan ketika orang yang tidak punya tidak punya hewan sendiri untuk membantu penyiraman air, biasanya kan nyewa gitu. Maka nisful ushri, maka dia setengahnya 1/10 atau 5%. Ya, 5%. Intinya jika pengairan untuk tanamannya itu mengeluarkan biaya khusus, dia harus mengeluarkan zakatnya itu 5%. Nah, 5%, lebih sedikit daripada yang tidak mengeluarkan biaya. Kalau dulu di dalam kitab ini dicontohkannya dengan alat-alat tradisional, karena dulu belum ada mesin air gitu, mesin pengangkat air. Kalau sekarang misal menyewa diesel atau apa, pokoknya yang pengairannya itu membutuhkan biaya khusus, beli bensinnya atau nyewa gitu. Maka dia 5%. Terus bagaimana Ustaz? Misal di dalam masa dari menanam sampai panen, misal sampai tumbuhan itu panen itu masanya 4 bulan. Ketika yang 2 bulan itu menggunakan biaya khusus, dan yang 2 bulan itu tanpa mengeluarkan biaya, dalam artian tanamannya itu disirami dengan air hujan atau tanpa biaya, nanti bagaimana persentasenya? Maka persentasenya nanti dibagi-bagi. Dibagi-bagi berarti setengah dari persentase yang tidak mengeluarkan biaya dan setengah yang mengeluarkan biaya. Simpulannya adalah
dia harus mengeluarkan 7,5%, ya, 7,5% dari hasil panen. Ini tentang zakat tanaman, tumbuh-tumbuhan makanan pokok atau buah-buahan. Kemudian faslun fi zakati urudit tijarati. Adapun ini fasal dalam zakatnya barang-barang perniagaan, barang-barang perdagangan, barang-barang dagangan. Wa tuqawwamu, dan dihitung urudut tijarati, barang-barang perniagaan, inda akhiril hauli, ketika akhirnya haul, akhir tahun. Bimashturiyat bihi, dengan harta yang digunakan untuk membelinya. Ya, mata uang gitu, dengan mata uang yang digunakan untuk membelinya. Nanti ya nisabnya, nisab atau batas, dia harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat. Dalam zakat urudut tijarah itu menyesuaikan atau disamakan dengan zakat emas dan perak atau mata uang. Masih ingat kan? Kalau nisabnya zakat emas itu 80 gram. Nanti kalau seandainya ketika dihitung-hitung jumlah barang dagangannya, ini kira-kira kalau seandainya mencapai ketika dikonversi ke jumlah nisab emas 80 gram, afwan, maka dia nanti sudah harus mengeluarkan zakat. Atau ke perak kemarin 560 gram, ya. Wa yukhraju, dan dikeluarkan min zalika, dari nisabnya wa yukhraju, dan dikeluarkan min zalika, dari nisabnya barang perniagaan, rubu'ul usyri, 2,5%. Ya, 2,5% dikeluarkannya. Seperti hanya di dalam zakat emas dan perak. Oh ya, ada yang kelupaan tadi, untuk zakat tanaman, buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan, itu tidak usah menunggu haul. Jadi setiap panennya. Kalau seandainya hari ini panen dan mencapai nisab, berarti sudah harus dikeluarkan zakatnya. Tidak usah menunggu 1 tahun. Pokoknya setiap panen kalau sudah mencapai nisab, dia harus mengeluarkan zakatnya. Kalau belum mencapai nisab, tapi ketika digabung dengan hasil panen setelahnya yang masih di dalam 1 tahun yang sama mencapai nisab, ketika hasil panen 1 dan hasil panen yang kedua setelahnya yang masih sama-sama di dalam 1 tahun, jumlahnya itu mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu kalau zakat tanaman, tidak harus menunggu 1 tahun. Kemudian wa mastukhrija. Wa mastukhrija, dan ini masuk ke pembahasan baru. Wa mastukhrija, dan sesuatu yang dikeluarkan dari hasil tambang, min ma'adini zahab, dari
Oke, saya ulang. Wa mastukhrija, dan sesuatu yang dikeluarkan dari bumi atau dihasilkan dari bumi, min ma'adini zahabi, dari tambang emas, dari hasil tambang emas, wal fiddati, dan perak, yuhraju, maka dikeluarkan, minhu, darinya, rubu'ul usyri, rubu'ul usyri 2,5%. 2,5%. Fil hali, seketika. Jadi ketika kamu tambang emas ataupun perak dan hasil tambang kamu itu mencapai nisab, nisabnya emas dan perak, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, saya ulang lagi, untuk nisabnya emas itu 80 gram, kalau nisabnya perak 560 gram. Wama yujadu, dan barang yang ditemukan minar rikazi, dari rikas. Nah, pengertian rikas adalah harta karun emas ataupun perak dari peninggalan orang-orang kafir atau zaman jahiliyah, itu orang-orang kafir, itu rikas. Misal kamu menggali tanah di suatu tempat itu bukan tempatnya orang muslim, dan menemukan harta karun emas maupun perak, maka nanti wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya seperti emas dan perak tadi. Fafihi, dan di dalam zakat rikas, al-khumsu, itu 1/5, fil hali, seketika atau kontan. Jadi langsung dikeluarkan untuk zakat. Faslun, adapun ini fasal fi zakatil fitri. Nah, dengan maksudnya zakat fitrah ini berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang zakat mal, zakat harta. Dalam zakat fitrah, watajibu, dan wajib zakatul fitri, zakat fitrah, bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Nah, kalau 3 hal ini terpenuhi, syarat-syarat ini, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Al-Islamu, pertama Islam. Yang kedua, wa guru bisyamsi, dan terbenamnya matahari, min akhiri yaumin min syahri Ramadana, di akhir hari dari bulan Ramadan, hari terakhir dari bulan Ramadan. Terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Wa wujudil fadli, dan adanya lebihan an qutihi, dari makanan pokoknya pribadi, wa quti iyalihi, dan makanan pokoknya keluarganya, fi zalikal yaumi, pada hari itu. Berarti malam dan hari raya Idul Fitri. Syaratnya ada 3 tadi. Islam, terbenamnya matahari hari terakhir dari bulan Ramadan, dan 3 adalah mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan untuk keluarganya, gitu.
Kemudian wa yuzakki. Oke, saya jelaskan dulu bahwasannya untuk zakat fitrah ini seseorang itu wajib menunaikan. Nah, sudah mulai wajib menunaikan itu ketika masuk pada malam hari raya atau terbenamnya matahari hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, mulai malam hari raya maghrib itu dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tapi kalau seandainya dia mau menunaikannya itu di awal Ramadan, di tengah, nggak masalah, boleh-boleh saja. Gitu. Tapi waktu wajibnya itu adalah ketika masuknya malam hari raya. Misal, kalau seandainya ada bayi dilahirkan sore harinya, sore hari akhir Ramadan, maka dia sudah wajib harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu. Yang mengeluarkan siapa? Orang tuanya yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau seandainya dia dilahirkan setelah maghrib, setelah terbenamnya, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Waktu yang utama untuk mengeluarkan adalah setelah subuh sebelum dilaksanakannya sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Fitri, afwan. Sebelum dilaksanakannya hari raya Idul Fitri. Itu waktu yang utama. Kemudian wa yuzaki dan mengeluarkan zakat. Dan seseorang mengeluarkan zakat an nafsihi dari dirinya sendiri. Dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu dan untuk orang yang harus dia nafakohi atau nafkahi minal muslimina dari orang-orang muslim. Minal muslimina dari orang-orang muslim. Jadi seorang kepala keluarga, orang tua, itu selain dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya. Orang yang wajib dia nafkahi atau diberi nafkah. Nah, tadi syarat ketiga adalah ketika dia punya lebihan makanan di dalam sehari semalam itu. Di dalam sehari semalam hari raya itu. Misal sehari semalam kira-kira untuk makan itu membutuhkan berapa kilo atau berapa ons. Nah, pokoknya kalau sudah melebihi kebutuhannya di dalam sehari semalam, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah ini. Berapa yang harus dikeluarkan? So'an satu sok. Satu sok di sini dijelaskan 2,75 gram. Kilogram. 2,75 kilogram. Ya. Ada yang mengatakan cukup 2,5 kilogram. Kalau sebaiknya sih berhati-hati gitu. 2,5 kilogram dilebihin. Nah, kalau bisa dilebihin 3 kilo ya lebih baik. Min quti baladihi dari makanan pokok. Min quti baladihi dari makanan pokok negaranya. Misal kita di sini padi ya padi, orang Arab pakai gandum ya gandum gitu. Nggak boleh kamu makanan pokok negara kita ini padi, kamu ngeluarinnya misal kacang-kacangan. Nggak boleh. Ya, makanan pokok kita beras. Wa qadruhu dan ukurannya satu artolin wa thuluthun dan 5 ritel, 5 pon dan sepertiga. Wa qadruhu dan ukurannya satu artolin wa thuluthun 5 ritel dan sepertiga bil iraqi dengan timbangan Irak. Ya pokoknya tadi 2,75 kilogram.
atau menurut pendapat lain 2,5 kilogram ini. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.